wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Septiana Windy Antari, SSI MSTAT, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Persepsi Masyarakat dan Produk Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah Madiun. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahratul Nur Afifah dengan NIM 402200219 dari Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Nah, langsung saja pada bagian pendahuluan yang dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah ataupun prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan juga prinsip keseimbangan atau adil wa tawazun, prinsip kemaslahatan, prinsip alamiah, serta tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, pada kenyataannya persepsi dan sikap masyarakat terhadap bunga bank dan juga sistem bagi hasil sangatlah beragam. Masyarakat cenderung menerima bunga dan sebagian besar menerima sistem bagi hasil dengan tetap menerima bunga, tapi ada juga yang menolak bunga. Nah, sikap yang mencampur adukan berbagai paradigma di era global ini, nuansa yang lebih menarik sebagai gambaran tentang pengetahuan, sikap, dan persepsi serta perilaku masyarakat. Peran nasabah dalam menentukan pilihan untuk menabung ataupun melakukan transaksi keuangan pada sebuah lembaga keuangan syariah berawal dari sikap agar terbebas dari unsur riba. Kemudian dari pihak lembaga keuangan menindaklanjuti keinginan nasabah tersebut agar selalu loyal ataupun bahkan puas dengan pelayanan ataupun peran di bank syariah tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, masyarakat mempunyai kemampuan untuk mencari dan juga melakukan edukasi agar dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tidaklah hilang ataupun dengan penuh tanggung jawab. Dari semua pihak termasuk nasabah di dalamnya yang mengkonsumsi ataupun menggunakan produk di bank syariah. Secara umum tentunya ingin menjadikan hidup lebih bermakna dan juga tidak terlibat dengan riba ataupun unsur yang tidak jelas lainnya. Sehingga masyarakat menilai bahwa sebuah lembaga keuangan syariah lah yang mampu menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang meliputi hati sanubari penabung. Beragam persepsi ataupun sikap dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah diantaranya disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, terutama yang disebabkan oleh dominasi bank konvensional. Selain itu, perangkat hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasikan operasional di bank syariah. Dengan terbatasnya jaringan pelayanan bank syariah serta terbatasnya sumber daya insani dan juga teknologi di bank syariah. Nah, selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana analisis dan produk dari bank syariah. Yang kedua, bagaimana analisis persepsi masyarakat terhadap minat menabung di Bank Syariah Madiun. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui analisis dari produk bank syariah. Yang kedua, untuk mengetahui analisis persepsi masyarakat terhadap minat menabung di Bank Syariah Madiun. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Di antaranya, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai pengaruh produk perbankan syariah dan persepsi masyarakat terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah Madiun, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang produk di bank syariah, minat menabung masyarakat, dan persepsi masyarakat di bank syariah. Yang kedua yaitu manfaat bagi peneliti. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh produk perbankan syariah terhadap minat menabung masyarakat bagi yang ingin melanjutkan studi penelitian ini.
Nah, yang kelima selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Sistematika penulisan yang digunakan dalam makalah ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab kedua, kita akan mempelajari tentang tinjauan pustaka. Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, di bab 2 ini juga berisi tentang ringkasan dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga pengembangan hipotesis. Nah, selanjutnya bab ketiga yaitu ada metodologi penelitian, rancangan penelitian, variabel penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengelolaan data, dan juga jadwal penelitian. Selanjutnya yaitu pada bagian landasan teori. Produk forum keuangan syariah, baik yang berupa bank maupun non-bank secara garis besar, bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip simpanan atau al-wadiyah, yang kedua bagi hasil atau syirkah, yang ketiga prinsip jual beli atau tijarah, yang keempat yaitu prinsip sewa atau al-ijarah. Selanjutnya yaitu studi penelitian terdahulu, di mana pada jurnal milik Syahrian tahun 2018, persepsi nilai dan pengetahuan terhadap variabel dependen yaitu keputusan menabung lebih kecil dibandingkan pengaruhnya bila melalui variabel intervening minat menabung. Selanjutnya, menurut Imron dan juga Bambang Hendrawan tahun 2018, persepsi tentang bunga bank dan juga bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk di bank syariah. Menurut Hutomo Rusdianto tahun 2016, produk-produk bank syariah memberikan kontribusi bagi minat menabung khususnya masyarakat di Kecamatan Kota Pati, Kabupaten Pati. Selanjutnya, jurnal milik Fadli tahun 2017, pengetahuan dan juga iklan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menabung di bank syariah. Selanjutnya, menurut Anita Rahmawati tahun 2018, persepsi tentang bunga bank dan juga sistem bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk di bank syariah. Sedangkan persepsi tentang produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah. Selanjutnya, yaitu kerangka berpikir. Dapat dilihat bagan tersebut. Dari bagan tersebut dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu yang terdiri dari variabel independen ataupun X dan juga variabel dependen Y, di mana variabel independen adalah persepsi masyarakat X1 dan juga produk bank syariah X2. Sedangkan variabel dependen yaitu minat menabung yaitu Y. Selanjutnya yaitu bagian hipotesis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut. HO1 yaitu persepsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah Madiun. HA1, persepsi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah Madiun. HO2 yaitu produk perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah Madiun. HA2, produk perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah Madiun. HO3, persepsi masyarakat dan produk perbankan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah Madiun. Selanjutnya HA3 yaitu persepsi masyarakat dan produk perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah Madiun. Selanjutnya kita akan memasuki bab 3 yaitu bab metodologi penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif menggunakan sumber data primer yaitu kuesioner. Yang kedua yaitu lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah di daerah Madiun. Peneliti memilih lokasi di daerah Madiun karena dekat dengan rumah peneliti serta mudah dijangkau dalam melakukan penelitian nantinya. Dalam penentuan lokasi ini sudah difikirkan secara mendalam di mana untuk mencapai tujuannya penelitian ini. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama, variabel penelitian. Definisi operasional variabel penelitian didasarkan dari satu ataupun lebih referensi atau sumber dengan disertai alasan yang mendasari penggunaan definisi tersebut. Kemudian juga disertai cara pengukuran variabel yang digunakan agar dapat diterima secara akademis. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama variabel dependen,
Menurut Sugiono tahun 2019, variabel dependen ataupun sering disebut dengan variabel terikat, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi ataupun menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah minat menabung masyarakat. Yang kedua yaitu variabel independen. Menurut Sugiono tahun 2019, variabel independen ataupun dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi ataupun menjadi sebab perubahannya ataupun timbul akibat variabel dependen ataupun terikat. Variabel independen ini dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat dan juga produk bank syariah. Variabel penelitian dan definisi operasional yaitu variabel bebas, independen variabel ataupun variabel X adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel yang terikat yang diduga sebagai akibatnya. Sedangkan variabel terikat ataupun dependen variabel atau variabel Y adalah variabel yang akibat yang dipradugakan yang bervariasi mengikuti perubahan dari variabel-variabel yang bebas. Umumnya merupakan kondisi yang ingin kita ungkapkan dan juga kita jelaskan. Yang pertama ada variabel bebas ataupun independen yaitu persepsi masyarakat X1 dan produk bank syariah X2. Yang kedua yaitu variabel tergantung ataupun variabel dependen yaitu minat menabung masyarakat Y. Selanjutnya populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi yang merupakan suatu wilayah yang bersifat general ataupun terdiri dari subjek ataupun objek dengan karakteristik tertentu menurut Sugiono tahun 2005. Sedangkan populasi dari penelitian ini adalah nasabah dari bank syariah yang berdomisili di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Yang kedua yaitu sampel, adalah sebagian ataupun wakil dari populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan probability sample, sedangkan jenisnya menggunakan simple random sampling. Selanjutnya jenis data dan juga sumber data. Yang pertama yaitu jenis data. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur ataupun dihitung secara langsung. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan adalah nasabah di bank syariah di Madiun dan juga hasil dari kuesioner tersebut. Yang kedua yaitu ada sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data adalah penelitian subjek dari mana data dapat diperoleh sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti ataupun penulis. Dari sumber pertamanya, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah nasabah bank syariah di daerah Madiun. Selanjutnya pada bagian instrumen penelitian. Pada bagian ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada nasabah untuk dijawab. Dalam penyusunan kuesioner ini, penulis menggunakan skala Likert, yaitu dengan memberikan skor antara 1 sampai dengan 5 untuk setiap jawaban yang dipilih dengan penilaian sebagai berikut. Sangat setuju 5, cukup setuju 4, setuju 3, kurang setuju 2, dan tidak setuju 1. Lalu ada jadwal penelitian yang meliputi persiapan pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk kuesioner. Jadwalnya maksimal 1 bulan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Slide selanjutnya yaitu teknik pengelolaan dan juga analisis data. Yang pertama, uji validitas. Pengertian validitas menurut Sugiono tahun 2017 adalah derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Kriteria penilaian uji validitas adalah sebagai berikut. Apabila R hitung lebih dari R tabel, maka item kuesioner tersebut valid. Apabila R hitung kurang dari R tabel, maka item kuesioner tersebut dikatakan tidak valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2017 menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliable ataupun handal jika jawaban seseorang tersebut pernyataannya konsisten ataupun stabil dari waktu ke waktu. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach alpha. Apabila R hitung lebih dari R tabel, instrumen tersebut dikatakan reliable. Bila R hitung kurang dari R tabel, instrumen tersebut dikatakan tidak reliable. Demikian yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.